Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang hebat dan pintar. Hari ini kita akan mempelajari materi inverse matrix. Di dalam rumus inverse matrix ini masih berhubungan dengan determinan. Jadi di rumus inverse itu ada rumus determinan. Oke, check it out. Inverse matrix. Kalau dalam matriks yang namanya inverse itu simbolnya adalah pangkat min 1. Ingat-ingat ya, pangkat min 1, pangkat min 1. Jika ada sebuah matriks, misalkan matriks A ini nih, matriks A-nya adalah elemennya A, B, C, D, maka yang diminta inverse A pangkat min 1 atau inverse gitu ya, adalah rumusnya 1 per, selalu 1 per ya, 1 per A dikali D dikurang B kali C. Nah, yang A kali D dikurang B kali C ini adalah merupakan determinan, ya kan ya. AD min BC itu adalah rumus determinan. Jadi rumus inverse matriks adalah 1 per determinan dikali, nah yang matriksnya ini nih, kalian perhatikan baik-baik, matriksnya ini A sama D nya tukeran, A sama D tukeran, A jadi di tempat D dan D jadi di tempat A sama D nya tukeran, yang diagonal utama si AD ini mereka berdua tukeran, kemudian B sama C nya tidak tukeran tapi hanya dikasih tanda negatif, diberi tanda negatif ya. Jadi min B sama min C. Tuh, kalau nanti soalnya udah negatif, berarti diberi tanda negatif lagi menjadi positif. Ingat ya. Untuk inverse-nya nih, pokoknya rumus inverse matriks adalah 1 per determinan dikali matriksnya ini yang diubah, itu namanya adalah adjoint ya, namanya adjoint dari matriks tersebut. Nah, adjoint itu rumusnya A sama D nya tukeran, A sama D tukeran, kemudian B sama C nya dikasih tanda negatif. Itu adalah rumus inverse matriks ordo 2 kali 2. Ingat-ingat, oke? Contoh soal nomor 1. Inverse matriks dari 3212 adalah kalian cari inverse-nya. Berarti ini kalau kalian inverse-kan, ya kan, matriks ini nih kalian inverse-kan, maka hasilnya adalah 1 per determinan. Determinan itu apa rumusnya? AD min BC. AD BC-nya mana? Ini A, ini D, ya kan ya? Berarti 3 kali 2 6 dikurang B kali C, ini B, ini C, 2 kali 1. Apalagi? Nah, cari adjoint dari matriks ini. Adjoint matriks ini adalah diagonal utamanya kalian tukaran tempat, sedangkan diagonal yang temennya, yang sebelahnya ini, itu tidak ditukar tempat tapi dikasih tanda negatif. Berarti 2-nya di atas, 3-nya di bawah, jadi tukeran. Kemudian 2 sama 1-nya tetap. 2 sama 1-nya tetap. 2 sama 1-nya tetap tapi dikasih negatif. Nah, gini kan? Tinggal kita selesaikan, hitung dulu. 1 per 4 dikali matriksnya tetap. Nah, gini. Selesai deh. Oke. Nah, sampai sini selesai. Kalau di optionnya tidak ada, kalau dalam bentuk pilihan ganda soalnya optionnya nggak ada, berarti yang 1 per 4-nya ini bisa kalian kalikan ke dalam, boleh juga. Kita kalikan ke dalam boleh, bentuk lainnya jawabannya ya. Jadinya 2 per 4, gitu kan ya? Min 2 per 4, terus min 1 per 4, 3 per 4. Ini kan kalau ngaliin, 2 kali 1 per 4, 2 per 4. Min 2 kali 1 per 4, min 2 per 4. Min 1 kali 1 per 4, min 1 per 4. 3 dikali 1 per 4, 3 per 4. Bisa disederhanain? Bisa.
Jadinya setengah min setengah min 1/4 sama 3/4. Nah, bisa juga kayak gitu jawabannya. Boleh ya? Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, diketahui matriks A dan matriks B. Tentukan, ini ada dua yang diminta, yang A inverse tambah B inverse. Yang B, A plus B inverse. Nah, kalau seperti ini, kalian apain dulu? Iya, kalau yang A nih, yang A, kalian cari A inverse-nya dulu, kemudian cari B inverse-nya, baru ditambah. Kalau bentuk matriksnya bisa ditambah, ya kalian tambahin gitu kan, yang letaknya sama gitu. Kalau yang B, matriks A tambah matriks B-nya kalian tambahin dulu, baru dicari inverse-nya. Hasil penjumlahan A sama B-nya baru kalian cari inverse-nya. Kita kerjain yang B dulu ya. Untuk yang A, saya kasih tantangan buat siapa aja yang mau mengerjakan yang bentuk A, yang tipe A, yang bentuk A ini nih, yang menentukan A ini, akan saya kasih poin 8. Silahkan, jika bisa kerjakan dan kirimkan ke grup. Oke? Kita bahas yang B terlebih dahulu. Kalau yang B, kalian cari A tambah B-nya dulu kan ya. Langsung aja boleh. 1 tambah min 1, 0. Min 2 tambah 1, min 1. 1 tambah 1, 2. 0 tambah min 2, min 2. Begini kan hasil penjumlahannya. Nah, kalau udah, kita tinggal mencari inverse-nya. Gimana cari inverse-nya? Berarti A tambah B inverse. Gini kan ya. Hasilnya 1 per determinan 0 kali min 2, 0 dikurang min 1 kali 2, min 2. Kemudian cari join matriks penjumlahannya. Diagonal utamanya tukeran, berarti min 2 di sini, 0-nya di sini. Sedangkan yang diagonal temennya, yang satunya lagi tidak tukeran, cuma dikasih tanda negatif. Berarti min 1 dikasih min jadinya 1, 2 kasih min jadinya min 2. Nah, gini ya. Kelihatan nggak? Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat matriks inverse. Sifat-sifat inverse. Yang pertama, ada 2 buah matriks, yang satu inverse-nya, yang satu matriks biasanya. Jika dikalikan A inverse kali A inverse kali A akan sama dengan A dikali A inverse. Jadi ada 2 perkalian, yang matriksnya tetap matriksnya satu sama, yaitu yang satunya dicari inverse-nya, yang satu bukan inverse atau matriksnya. Jika dikalikan, maka hasil akhir ya pasti matriks identitas. Sama dengan I. Ini adalah matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks yang diagonal utamanya berupa angka 1, sedangkan yang diagonal lainnya angka 0 gitu ya. 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas ya. Yang kedua, jika ada matriks diinverskan, kemudian mau diinversin lagi, jadi 2 kali inverse. Matriks tersebut 2 kali inverse, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Jika matriks A diinverskan, jika inverse matriks A kemudian diinverskan lagi, maka hasilnya adalah A. Yang ketiga, ini yang sering ketukar dan sering banyak yang salah. Jika perkalian diinverskan A kali B inverse, maka hasilnya adalah B inverse kali A inverse. Jadi ada 2 cara. Kalau yang diminta adalah perkalian matriks kemudian diinverskan, bisa 2 cara ini ya. Yang pertama, kalian kaliin dulu A sama B-nya, matriks biasanya dikaliin A kali B, hasil perkaliannya baru kalian inverskan gitu kan. Atau boleh juga
A sama B-nya dicari inverse-nya dulu. A sama B dicari inverse, kemudian dikalikan. Tapi kalau kalian cari inverse-nya dulu, cara ngaliinnya jangan A inverse kali B inverse ya. Jadi harus ditukar. Posisinya ditukar. Jangan A inverse kali B inverse, salah. Posisinya yang belakang jadi di depan, yang depan jadi di belakang. Kalau pakai cara masing-masing matriks kalian inverskan terlebih dahulu baru dikaliin gitu ya. Kalau kalian nggak mau ribet, ribet bu, mendingan dikaliin dulu aja. Kaliin dulu yang depan ini kayak depan, dikaliin dulu baru cari inverse-nya. Boleh banget, boleh aja gitu ya. Yang keempat, kalau matriks inverse dicari determinannya, jadi mencari determinan matriks inverse, A inverse determinan, boleh juga kalian dalam bentuk 1 per determinan matriks tersebut. Jadi matriksnya itu nggak usah kalian cari inverse-nya, langsung aja cari determinannya, tapi pakai rumus 1 per determinan matriks A. Kalau yang ini kan kalian cari inverse-nya dulu, A-nya dicari, matriks A, inverse matriks A-nya kalian cari dulu, baru cari determinannya nih. Kalau yang ini nggak usah, kalian carinya 1 per determinan dari matriks A tersebut. Jadi nggak usah dicari inverse-nya. Itu sifat-sifat dari inverse. Sama seperti determinan kemarin mempunyai sifat-sifat. Perhatikan baik, teliti baik-baik, jangan asal menggunakan sifat ya. Sedangkan inverse ini sama kayak determinan, untuk penjumlahan dan pengurangan tidak mempunyai sifat. Oke, ingat-ingat. Ada matriks yang tidak mempunyai inverse ya. Ada matriks yang tidak mempunyai inverse. Matriks tidak mempunyai inverse. Matriks apa yang tidak mempunyai inverse? Yaitu matriks singular ya, karena determinannya sama dengan 0. Tadi kan rumus matriks inverse itu adalah 1 per determinan. Kalau determinannya 0, 1 per 0, hasilnya tak terdefinisi. Jadi matriks yang tidak mempunyai inverse itu adalah matriks singular ya, ingat-ingat ya. Matriks singular. Nah, ingat-ingat, matriks singular, matriks yang tidak mempunyai inverse karena nilai determinan matriks singular adalah 0. Ingat-ingat.